Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, kita lanjutkan pada pembahasan pentingnya Quran. Saya menemukan di ayat-ayat Quran itu kedudukan Quran yang sangat tinggi. Sampai nama-nama Quran atau sifat-sifat Quran itu dinamakan dengan namanya Allah. Sifat-sifat Quran itu disebut dengan sifat-sifatnya Allah juga. Bagi saya itu sebuah keunggulan tersendiri dari Quran. Tidak ada kitab lain yang Allah namakan dengan nama dirinya selain Quran. Jadi Allah selalu menekankan bahwa Quran itu betapa penting buat kita. Jadi saya menangkapnya, kalau ingin kita mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, ya ikuti Qurannya gitu. Oke, kita coba urai apa saja nama-nama Quran yang disandingkan dengan nama Allah. Nah, ini ada beberapa ayat sebetulnya yang penamaan Quran disamakan dengan namanya Allah. Saya hanya ambil 4 saja dari penamaan Quran ini: Al-Haq, Al-Karim, Al-Hakim, dan Al-Aziz. Yang sebelah kanan adalah namanya nama Allah, sebelah kiri adalah nama Quran. Sama persis namanya. Kalau Allah dinamakan Al-Haq, maka Quran juga disebut dengan Al-Haq. Kalau Allah disebut Karim, Quran juga disebut dengan Karim. Kalau Allah adalah Al-Hakim, maka Qurannya adalah Hakim. Begitu juga dengan jika Allah adalah Al-Aziz, maka Qurannya itu mempunyai sifat Aziz juga. Mana ayatnya? Ya, tentu kita merujuk pada ayat suci Quran. Kita tidak bisa mengarang sendiri dalam menafsirkan atau membuat kesimpulan seperti ini. Contoh tentang Al-Haq. Al-Haq itu sering diterjemahkan dengan kebenaran. Nanti kita urai apa sebetulnya dari makna Al-Haq itu sendiri. Tapi kita ingin ditunjukkan di sini hanya rujukan ayat yang menjadi dasar penamaan Quran. Dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 6, di sana disebutkan zalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah al-haq. Di sana disebutkan bahwa Allah adalah al-haq. Bagaimana dengan Quran? Kita coba lihat di surat Al-Haqqah ayat ke-69, ayat ke-51. Wa innahu lahaqqul mubin. Dan sesungguhnya dia yang dimaksud itu adalah Al-Quran, itu benar-benar Al-Haq yang diyakini. Jadi sama ya, Allah disebut Al-Haq dan Allah menamakan Quran adalah Al-Haq. Bagaimana yang Karim? Karim ini adalah bentuk kalau dalam bahasa Inggris superlatif ya, sangat atau maha mulia. Itu dalam surat Al-Infitor, surat ke-82 ayat 6. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah memperdayakan kamu kepada Tuhanmu yang Al-Karim, yang maha mulia. Kita terjemahkan dengan yang maha mulia. Bagaimana Allah menamakan Quran? Itu terdapat dalam surat Al-Waqi'ah 56 ayat 77. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang karim.
bacaan yang sangat-sangat mulia. Jadi Allah adalah maha mulia dan Qur'annya adalah bacaan yang sangat mulia. Lalu Hakim, itu Allah disebut Hakim, disebut dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 26. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi Hakim, maha bijaksana, yang sering kita terjemahkan dengan maha bijaksana. Bagaimana dengan penamaan Qur'annya? Itu disebut dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 1. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra, inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang hakim. Inilah ayat-ayat Qur'an yang penuh dengan kebijaksanaan. Bagaimana dengan Aziz? Allah disebut Aziz. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha kuat lagi, Al-Aziz, yang maha perkasa. Allah disebut maha perkasa dalam surat 11 ayat 66. Bagaimana dengan Quran? Disebut di dalam surat Fussilat, ya. Ini salah, bukan Al-Fussilat tapi Fussilat surat ke-41 ayat 41. Wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah aziz, yang penuh keperkasaan. Jadi di sini Allah itu semuanya mempunyai sifat yang maha, dalam hal ini maha benar, maha mulia, maha bijaksana, maha perkasa. Dan Qur'annya Allah sebut atau diberi gelar yang sangat tinggi sesuai dengan nama Allah, Al-Haq, Karim, Hakim, dan Aziz. Itulah salah satu bagi saya mukjizatnya Quran. Tidak ada kitab lain selain Quran, baik itu kitab mungkin yang pernah Allah turunkan sebelumnya, atau apalagi kitab-kitab karangan manusia. Tidak ada yang disebut setinggi ini selain Quran. Bagaimana kita memahaminya satu persatu, nanti kita coba detailkan dalam video-video selanjutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.